kami, persembahan KPU Klaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dalam Dinamis, Dialog dan Informasi di hari Kamis persembahan KPU Klaten. Teman pemilih, pemilu tahun 2024 menjadi peristiwa demokrasi terbesar di dunia. Namun di balik satu hari pemungutan suara, ada kerja panjang untuk mempersiapkan logistik pemilu. Nah, hari ini kita akan berbincang tentang sebuah buku berjudul 75 Hari Perjalanan Terjal Logistik Pemilu tahun 2024 bersama Ketua KPU Kabupaten Klaten yang sekaligus menjadi salah satu penyusun buku atau penulis buku tersebut. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Apa kabar? Baik, sehat. Alhamdulillah sehat ya Pak. Baik Pak, kita hari ini akan berbincang tentang buku yang Bapak tulis juga, buku nasional ya teman pemilih berjudul 75 Hari Perjalanan Terjal Logistik Pemilu 2024. Mungkin pertama-tama nih Pak, buku ini lahir dari pengalaman nyata ya Pak tentunya 2024 benar. Pemilu ya. Nah, kemudian bagaimana awal mula muncul gagasan untuk mendokumentasikan perjalanan logistik pemilu ini dalam sebuah buku Pak? Oh ya, jadi KPU sudah menyelenggarakan berbagai macam peristiwa demokrasi penting di negeri ini, termasuk pemilu dari pemilu ke pemilu. Nah, produknya selama ini dalam bentuk laporan, dan itu hanya untuk konsumsi internal. Nah, oleh karena itu, Biro Logistik KPU RI itu berinisiatif bagaimana agar perjuangan atau pekerjaan yang maha besar itu bisa juga dinikmati kepada masyarakat. Bahkan lebih dari itu sebenarnya banyak cerita, kisah-kisah heroik yang selama ini jauh dari kamera, jauh dari bidikan para jurnalis. Padahal itu mereka juga punya andil yang cukup besar. Intinya tanpa mereka pemilu yang sangat luar biasa di Indonesia, karena Indonesia merupakan negara demokrasi terbesar ketiga di dunia di bawah Amerika dan India. Tapi dari sisi keserentakan yang kita selesaikan semua proses demokrasi itu dalam satu hari, nah itu yang luar biasa. Dan saya kira ini spektakuler. Saya kira ini pengalaman terakhir saya kira, karena setelah ini kita mungkin sudah tidak ada kata keserentakan lagi gitu. Nah itu yang melatar belakangnya Pak. Tapi Pak, kalau tahapan pemilu ya Pak, itu kan tidak hanya logistik Pak. Nah yang menjadi menarik adalah mengapa kok logistik pemilu ini dirasa penting untuk tidak hanya disimpan sebagai laporan seperti itu ya Pak ya, tetapi dipilih untuk ditulis kemudian dijadikan sebuah buku seperti itu Pak. Kenapa logistik gitu Pak? Ya, jadi yang hingar-bingar yang orang saksikan dari peristiwa pemilu yang besar itu pasti debat presiden, kampanye pemilu, ya gitu ya, hari pencoblosan, itu yang spektakuler, pencalonan, begitu-gitu. Nah, ada sebenarnya satu proses, satu tahapan yang itu luput lah dari pandangan orang. Padahal itu yang paling penting krusial untuk menghitung siapa pilihannya, pilihan politik, dan pada akhirnya dari logistik inilah pemenang pemilu akan ditentukan. Nah, selama ini dianggap itu sesuatu yang sunyi, oleh karena itu kita ingin menampilkan para pejuang sunyi, yaitu di bagian logistik lah kurang lebih demikian. Yang selama ini mungkin di balik layar ya Pak. Di balik layar ya teman pemilih ya. Memang selama ini yang banyak diberitakan adalah tentang tahapan misalnya betul Pak debat seperti itu pasti kan banyak ditayangkan bahkan di TV nasional, kemudian diberikan spotlight seperti itu ya Pak ya. Tetapi kalau tahapan bagaimana logistik dikirimkan dari satu daerah ke daerah lain, kemudian dengan topografi Indonesia yang luar biasa Pak ya, ada pegunungan, ada dengan kondisi yang sulit tentunya, mungkin itu yang menjadikan menarik untuk diangkat menjadi sebuah buku ya Pak ya. Tapi selama proses penyusunan ini Pak, bagian mana nih Bapak yang paling menguras emosi atau mungkin justru paling membanggakan bagi Bapak ini sebagai salah satu penulis dan juga sekaligus penyelenggara di tingkat daerah Pak? Yang bagian paling mendebarkan sekaligus menguras emosi kita itu ketika kita melakukan wawancara ke daerah-daerah yang dulu memang terlibat langsung dalam proses misalnya distribusi logistik.
di situ kita dihadapkan pada tantangan medan yang sangat berat, Sulit ya. kemudian cuaca dan iklim yang juga kurang bersahabat, ditambah lagi dengan moda transportasi yang sangat terbatas. Nah, ketika kita berdialog dengan teman-teman di masing-masing daerah, di daerah yang terluar, kemudian terpinggir, ya terjauh gitu. Nah, itu mereka menceritakan tidak hanya sekedar sebagai sebuah cerita dongeng, tapi mereka juga mengalami sendiri. Nah, itu yang menurut saya sangat menyentuh, saya kira. Karena mereka juga bercerita dengan segala keterbatasannya, namun dengan tanggung jawab yang besar. Saya bisa membayangkan betapa mereka bertaruh nyawa bahkan untuk memastikan agar surat suara ini betul-betul sampai di seluruh pelosok negeri lah. Ya, karena itu bagian dari negara Indonesia dan mereka adalah warga negara Indonesia, maka sesulit apapun tekad mereka pasti ada satu istilah yang mereka sampaikan kepada saya sebagai penulis. Ombak boleh tinggi, tapi semangat kami lebih tinggi. Nah, ini ketika mereka menyerbangi lautan dengan ombak yang tinggi. Kemudian di daerah banjir ada istilah banjir tidak surut, semangat kami tidak hanyut. Nah, kan luar biasa menurut saya. Gitu. Gangguan keamanan dan lain-lain misalnya, itu tidak menyurutkan pemilu untuk sukses dan seterusnya. Ini saya kira emosi, juga semangat, kisah-kisah inspiratif, semangat yang heroik. Nah, itu yang menurut saya cukup menarik ketika kita terlibat langsung di proses wawancara. Ketika menuliskannya pun, ya semoga buku ini bisa menggambarkan sesuatu yang sulit terlukiskan dengan keterbatasan kata. Saya kira ini sudah sesuatu yang terobosan menarik ya, karena selama ini hanya tersimpan sebagai laporan, bahkan cerita-cerita seperti itu biasanya tidak terlaporkan. Ya. Ini juga kita lengkapi dengan gambar-gambar. Saya kira semoga masyarakat bisa ikut menjiwai bagaimana perjuangan yang harus dilakukan oleh teman-teman di seluruh pelosok negeri. Bahkan di luar negeri pun juga kita tuliskan di daerah konflik seperti misalnya di Ukraina, kemudian di Syria, di Lebanon, daerah-daerah konflik itu juga kita ceritakan. Kita ceritakan lewat wawancara, kemudian kita tuliskan. Nah, tentunya teman pemilih menarik ya nanti untuk dibaca-baca. Dan tentunya kalau kita di Klaten ya Pak, Klaten kan dengan topografi yang demikian mungkin tidak akan terbayangkan ketika di seluruh Indonesia dengan berbagai keadaan alam masing-masing ya Pak. Bahkan ada yang harus dengan alat khusus untuk menuju ke daerah-daerah tertentu seperti itu ya Pak. Seperti yang Bapak ceritakan tadi, mungkin dengan kapal atau dengan yang paling ekstrim apa Pak? Jadi saya bercerita kalau dari sisi moda transportasi yang digunakan. Ini kita gunakan dengan kapal besar, ada dengan truk, sudah biasa, helikopter sudah biasa ya. Kemudian untuk wilayah yang agak sedikit ekstrim itu menggunakan mobil double gardan, begitu. Untuk yang lebih ekstrim lagi dengan mobil, dengan sepeda motor dengan modifikasi khusus, karena harus jalannya sangat berat gitu. Kemudian ada juga dengan sampan kalau sesuai arus air biasa. Ini pun mereka harus melakukannya dengan cara melawan arus. Ya, ini di wilayah Kalimantan Utara itu beberapa daerah harus seperti itu. Kemudian ada juga di Jember misalnya, itu menggunakan kuda. Jadi logistik itu di atas punggung kuda. Jadi kuda pun di atas punggung kuda, dan orang yang terlibat di situ itu tergantung nilai demokrasi yang sedang akan diperjuangkan sampai ke tangan pemilih. Kemudian di pesisir barat itu transportasi yang digunakan itu menggunakan sapi, gerobak sapi. Ya, kemudian di Kabupaten Nunukan itu ada yang menggunakan gerobak kerbau. Ya, ada yang dipanggul karena tanah longsor seperti di Banjarnegara. Begitu. Ada yang menggunakan kapal compreng misalnya, itu di kampung laut di Cilacap.
Nah, itu memang, dan itu tidak dalam waktu yang pendek. Itu juga mereka harus kadang bermalam, berteduh dulu karena hujan, gitu, nunggu cuaca membaik dan seterusnya. Bahkan harus memutar karena harus menghindari habitat harimau Sumatera. Ya. Dan di Paniai itu kita juga harus melawan dengan gangguan keamanan. Jadi memang luar biasa ini perjuangan kawan-kawan untuk memastikan surat suara yang menjadi hak konstitusional warga negara itu sampai kemanapun warga negara kita ada. Ini adalah keterlibatan negara untuk hadir di situ. Gitu. Oke Pak, nah berarti kan ini buku yang menceritakan tentang kisah-kisah logistik tingkat nasional nih Pak. Iya. Nah, tapi bagaimana awalnya Pak Ketua ini bisa ikut berkecimpung dalam penulisan buku ini Pak? Awalnya bagaimana? Oh iya, jadi memang saya pada awalnya adalah penulis. Paling tidak gemar menulis lah gitu. Sejak mahasiswa saya sudah senang menulis, kemudian kuliah saya menjadi kolumnis. Setelah saya lulus kuliah, saya juga terlibat di sebuah penerbitan, perusahaan penerbitan. Dan ketika saya terpanggil untuk menjadi salah satu penyelenggara pemilu, hobi atau kebiasaan lama menulis itu tetap saya pelihara. Nah, salah satu karya tulis saya yang menurut saya cukup menggelitik itu adalah ketika saya menulis logistik adalah maut. Nah, itu sempat juga menjadi bahan pembicaraan di mana-mana, dan barangkali dari situlah saya terpilih menjadi salah satu penulis buku logistik. Nah, kurang lebih demikian. Nah, Kak, saya lihat kemarin Pak beberapa judul-judul dalam daftar isi Pak. Salah satunya kan tentang ini, dinamika 2 jam pertama di TPS itu kan apakah itu dari cerita Bapak waktu kemarin pemilu sepertinya nggih? Iya, betul nggih. Iya, benar. Nah, itu yang khusus terjadi di Klaten ya, Pak. Boleh diceritakan Pak ini sedikit seperti apa? Jadi perjalanan logistik itu setelah dari penyedia ke gudang KPU, kemudian dari gudang KPU H-1 kita pastikan sampai di TPS. Itu perjuangannya sudah sangat luar biasa, ya. Nah, kemudian setelah sampai di TPS, apakah logistik selesai? Tidak. Masih ada pertarungan atau pertaruhan tepatnya 2 jam ketika pemungutan suara itu dimulai. Jadi yang paling mendebarkan adalah antara jam 7 sampai jam 9. Nah, itu apakah setting packing penyiapan logistik kita itu sesuai dengan asas 5T, tepat jumlah, tepat jenis, tepat waktu. Itu akan diuji di 2 jam pertama itu. Nah, ketika jam 7 dibuka, kemudian pemilih mulai datang, itu akan terbukti tepat jumlah, tepat jenis atau tidak. Nah, karena ini pekerjaan yang sifatnya serentak dan logistik yang kita kelola cukup banyak, TPS yang kita harus layani juga cukup banyak, maka human error atau kelalaian itu pasti akan terjadi. Nah, itu pasti akan teruji pada 2 jam pertama itu. Nah, tapi itu adalah sebuah dinamika yang harus dilalui. Dan kita punya kearifan, punya keberanian, bahkan punya inovasi bagaimana menyelesaikan neraka selama 2 jam itulah. Nah, itulah uniknya, keindahannya di situ. Jadi yang kurang satu TPS yang kita ambilkan dari TPS yang kelebihan, yang lebih kita distribusikan dan seterusnya. Nah, ini adalah suatu mekanisme yang harus dilalui. Bahkan kalau harus salah jenis itu pun juga harus dilalui ya. Bagaimana kita berkomunikasi dengan TPS yang lain, kemudian kita lakukan pergeseran namanya. Bahkan tidak hanya pergeseran, tapi juga menyeimbangkan logistik yang diterima oleh masing-masing TPS. Nah, itulah keindahan dari sebuah proses ini. Kalau dianggap sebagai suatu tantangan ya iya, kalau dianggap sebagai neraka ya bisa juga. Tapi kita lebih melihat bahwa itu sesuatu dinamika yang indah menurut saya, dan terbukti selama 2 jam api neraka itu bisa kita padamkan kurang lebih. Nah, hasilnya adalah seluruh warga negara, seluruh pemilih itu mendapatkan hak pilihnya, tidak ada yang tidak terlayani, dan pemimpin nasional bahkan pemilu daerah kemarin juga sudah
berlangsung dengan baik. Itu menunjukkan bahwa kerja logistik sudah selesai. Tidak ada satupun warga negara yang memiliki hak pilih itu kehilangan hak pilihnya karena tidak ada logistik. Nah, itu sudah bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, itu saya kira. Ya, tentunya tidak hanya selesai dari kita mendistribusikan ke masing-masing TPS ya Pak ya, tetapi juga ketika nanti dibuka, apakah isi dari masing-masing logistik yang sudah di-pack ini sesuai dengan apa yang sudah dihitung, apa yang kemudian sudah susun ya Pak ya. Gitu. Kemarin yang terjadi salah satunya adalah dinamika seperti itu ya Pak, kadang tertukar seperti itu ya Pak ya. Tapi bisa diatasi dan bisa terlaksana pemungutan suara dengan lancar ya Pak ya. Baik Pak. Nah, sebenarnya kalau untuk pembuatan buku ini Pak, pesan utama apa nih Pak yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat tentang proses pemilu yang selama ini mungkin jarang terlihat, selain juga perjuangan dari para teman-teman di tingkat desa maupun di tingkat TPS, tapi juga apa yang harus dipahami masyarakat nih tentang kerja penyelenggara pemilu di balik bilik suara nih Pak? Ya, jadi kita membayangkan sebuah proses pemilu pada bab 1, bagaimana sih seandainya tanpa logistik, gitu. Untuk menunjukkan bahwa betapa pentingnya logistik, betapa pentingnya udara yang kita hirup, betapa pentingnya sirkulasi darah kalau dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kurang lebih logistik seperti itu. Sehingga kalau pemilu itu kita selenggarakan tanpa logistik, seperti manusia tanpa menghirup udara, tanpa manusia tidak dialiri dengan darah. Nah, betapa pentingnya itu. Nah, kemudian setelah itu ada proses yang ingin juga kita tunjukkan bahwa masyarakat itu juga mempunyai hak yang sama untuk terlibat di sini. Misalnya keunikan-keunikan yang ingin kita sampaikan. Misalnya ada di suatu daerah yang pekerjaan sortir lipat itu masyarakat kan mulai terlibat ini. Itu dengan cara melibatkan mantan narapidana, misalnya di Palembang. Kemudian di Sumatera itu di Sumatera Utara itu melibatkan penyandang disabilitas. Jadi dari sisi itu kita ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa proses logistik ini juga punya andil bahwa pemilu ini juga bersifat inklusif. Nah, bahkan kita juga mengisahkan cerita ketika sortir lipat ini macam-macam ceritanya. Ada yang menganggap bahwa sortir lipat itu sebagai berkah, ya karena memang cukup menjanjikan dari sisi pendapatan. Kemudian di balik itu ternyata juga ada kisah-kisah yang sifatnya dalam tanda kutip misteri gitu. Jadi ada seorang petugas gudang logistik kita itu yang mengaku bahwa dia sudah bekerja hampir 20 tahun mengelola logistik, tetapi sudah dihitung oleh berkali-kali orang, dihitung berkali-kali, sudah ditandai, tapi ketika mau digunakan ternyata sudah tidak ada, sudah pindah tempat dan seterusnya. Ini ada cerita-cerita yang seperti itu itu sesuatu yang menurut saya perlu diungkap agar pemilu ini menjadi indah karena mengungkap seluruh keanekaragaman cerita itu, keunikan yang misteri-misteri juga kita sampaikan gitu. Nah, kemudian yang berikutnya ketika perjalanan logistik ini harus sampai ke TPS ini. Tadi saya ceritakan itu kita harus melawan kemustahilan, misalnya di suatu daerah yang misalnya harus menggunakan pesawat terbang. Satu-satunya itu karena memang medannya sangat berat, misalnya dari Kabupaten Nunukan ke kecamatan di Krayan itu harus menggunakan jalur udara, dan jalur udara itu hanya dalam seminggu hanya 2 kali. Nah, saya kira itu juga sebuah tantangan. Kemudian di Malinau itu mendistribusikan logistik harus melawan arus sungai yang sangat deras. Kemudian di Manggarai itu ombaknya sangat tinggi. Kemudian di Kepulauan Riau itu juga berpulau-pulau yang ombaknya juga, iklimnya, cuacanya sangat berat. Di Samosir itu saya menulis itu sebuah tempat yang kita lukiskan sebagai danau di atas danau. Nah, memang ini yang ingin kita sampaikan kepada masyarakat bahwa
di balik hingar-bingar kampanye, debat presiden, debat calon, kemudian hari pemungutan suara, kemudian kita mencoblos. Nah, sebelum mencoblos ini surat suara ini melalui perjalanan dan perjuangan yang sangat berat, begitu. Ya, itu yang menurut saya cukup perlu kita sampaikan kepada masyarakat, gitu. Ya, itu. Ya. Dan dengan berbagai tantangan, dengan berbagai rintangan ya Pak ya. Kira-kira apakah dari buku ini ada semacam apa ya Pak, inovasi untuk kemudian pemilu yang akan datang akan seperti apa, seperti itu Pak? Ya, dari buku ini ada beberapa catatan dan rekomendasi. Ini kami himpun dari hasil wawancara di lapangan, ya, di masyarakat, juga dengan para penyelenggara pemilu. Satu hal yang pengen disampaikan bahwa kemampuan adaptif, kebijakan inovatif yang berubah setiap saat karena situasi politik dan tuntutan yang berubah, yang selalu berubah cepat, ini ingin kita pertajam agar ke depan ini kemampuan adaptif dan kebijakan inovatif ini selalu dikedepankan, itu ya. Syukur ini bisa diakomodir dalam bentuk satu regulasi, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ke depan penggunaan aplikasi itu menjadi suatu kemustahilan, suatu keniscayaan. Nah, oleh karena itu Silok itu harus menjadi pembiasaan bagi kita untuk disiplin mengupload semua proses tata kelola logistik. Karena dari Silok yang semakin real time, kemudian semakin berkembang, dapat men-tracking sejarah perjalanan logistik dari tahun ke tahun, itu akan menjadi alat bantu utama untuk mengambil keputusan logistik di tingkat pimpinan. Nah, kita mengharapkan ke depan agar Silok semakin dikembangkan lah, begitu. Kemudian yang ketiga, kita juga ingin membuat semacam ada gambaran atau kebijakan umum tentang gudang. Karena gudang selama ini itu belum mempunyai kriteria sebagai gudang, hanya sebagai tempat penyimpanan. Nah, oleh karena itu kalau disebut gudang maka standarnya mesti tertentu. Tetapi ini tidak bisa kita berlakukan secara umum karena di masing-masing daerah itu punya luasan wilayah, topografi yang berbeda, karakteristik yang berbeda, ketersediaan gudang juga yang tidak sama. Nah, ini ke depan menjadi catatan kita agar itu ada kebijakan yang sifatnya juga inovatif tentang gudang. Kemudian yang keempat itu bagaimana logistik pemilu ini itu semakin efisien dalam penggunaan energi. Kemudian bahan baku yang digunakan itu bagaimana semakin ramah terhadap lingkungan. Ya, karena bahan kertas itu lambat laun itu akan menjadi sesuatu yang harus kita perhatikan karena ada global warming, kemudian ini menjadi sentimen internasional bahwa kita kurang ramah terhadap lingkungan. Nah, ke depan kita menghendaki agar logistik itu juga menjadi satu bagian dari pelestarian lingkungan hidup. Maka di bagian ini kita tulis namanya green election, gitu ya. Jadi pemilihan yang berkelanjutan lah, gitu ya. Ramah lingkungan. Dan di akhir dari buku ini kita tutup dengan sebuah penutup bahwa logistik itu adalah wajah demokrasi, gitu. Nah, kurang lebih demikian. Sangat menarik loh ternyata teman pemilih ya. Mungkin Pak, ini kalau teman pemilih mau membaca, apakah sudah bisa atau mungkin lewat mana? Oh iya. Ya, jadi nanti ini buku dalam minggu ini proses cetak massal. Nanti setiap KPU Kabupaten Kota akan mendapatkan bagiannya. Nah, kemudian dalam bentuk e-book ini sedang kita persiapkan agar seluruh masyarakat itu bisa mengakses, bisa membaca, gitu ya. Saya kira ini yang sedang kita siapkan. Nah, termasuk hari ini, podcast hari ini juga ingin menyampaikan kepada masyarakat bahwa ada sebuah buku yang menurut saya menjadi pembelajaran kita bersama agar pertama, pemilu itu tidak hanya kerja sunyi, ya, dilakukan oleh para pejuang-pejuang selama ini sebenarnya cukup banyak, cukup signifikan dalam melaksanakan tugasnya, tetapi masyarakat tidak tahu. Oleh karena itu, ini ingin kita sampaikan kepada masyarakat. Paling tidak,
bahwa surat suara yang ada di tangan pemilih ini melalui perjuangan yang sangat berat. Gitu. Oleh karena itu ya jangan golput, jangan disalahgunakan, harus dicoblos dengan benar. Nah, ini karena ini merupakan kerja besar kita. Inilah wajah demokrasi kita lah, kurang lebih. Tentunya menarik untuk kita tunggu bersama ya Pak ya. Nanti teman pemilih ketika nanti sudah bisa tercetak ataupun sudah ada e-booknya, mungkin nanti akan menarik untuk dibaca bersama-sama kisah-kisah yang inspiratif ya Pak ya. Dan tentunya mungkin akan menggugah kita untuk selalu berpartisipasi secara aktif dalam proses-proses demokrasi ya Pak. Baik Pak, ada yang disampaikan lagi mungkin? Saya ingin menyampaikan bahwa pemilu yang hingar-bingar, yang cukup gegap gempita ini, itu kita jangan lupakan bahwa banyak pihak yang ikut berjuang, yang selama ini tidak terlihat, tidak disebut, tapi ini cukup signifikan, perannya cukup nyata, yaitu adalah para PPK, BPS, KPPS, bahkan warga masyarakat yang tergerak untuk terlibat dengan cara sukarela untuk membantu logistik ini sampai ke tangan pemilih. Kemudian juga kita mengucapkan terima kasih dukungan yang luar biasa dari TNI, Polri, dan seluruh stakeholder yang ikut mengawal untuk memastikan bahwa surat suara ini sampai ke pemilih. Ini adalah kerja besar dan kerja bersama, baik yang yang menjadi penyelenggara maupun masyarakat secara luas, saya kira itu. Ya baik. Nah, nanti kita akan tunggu bersama ya bukunya. Dan Pak Ketua, terima kasih sudah hadir dalam Dinamis episode kali ini dan sangat menginspirasi. Tentunya kita tergerak untuk membaca seperti apa nanti secara utuh bukunya ya Pak ya. Terima kasih Pak Ketua atas cerita dan juga inspirasinya. Dan teman pemilih, satu suara yang kita gunakan di TPS adalah hasil dari kerja panjang ya, ketepatan dan juga dedikasi banyak pihak seperti itu ya Pak. Dan terima kasih sudah menyaksikan Dinamis episode kali ini, dan jangan lupa untuk mengikuti seluruh akun media sosial KPU Klaten untuk dapat mengetahui berita terkini seputar kepemiluan. Terima kasih telah menyaksikan Dinamis dan sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persembahan KPU Klaten. Setiap Kamis kami datang membawa terang, dialog santai tapi penuh makna, informasi jelas, demokrasi cerdas untuk pemilih yang lebih berkelas. Ayo buka wawasan, ayo kuatkan peran, demokrasi kuat, Indonesia berdaulat. Dinamis, saya akan berpijak seterusnya.